Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eugene Waitlong, absen 10 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan RAPBN dan sidang kabinet. Yang pertama, pengertian RAPBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Pasal 1. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan kalau APBN menjadi sebuah daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. APBN juga menjadi alat untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga pemerintah memiliki acuan yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dalam kurun waktu tersebut. Yang kedua, fungsi APBN. Yang pertama ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi-bagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Yang kedua adalah fungsi distribusi, yaitu dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Adanya fungsi ini diharapkan membuat pemerintah mampu memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatan dalam satu tahun. Yang kelima dan terakhir adalah fungsi pengawasan. APBN juga berfungsi sebagai pengawasan. Artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Sekarang ke yang ketiga, tujuan RAPBN. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Yang kedua, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kelima ada membantu pemerintah mencapai tujuan kebijakan fiskal dalam mengatasi inflasi. Yang keenam, kemungkinan pemerintah melakukan prioritas belanja. Dan yang terakhir, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang-barang dan jasa melalui proses yang diprioritaskan. Di slide selanjutnya, di sini ada mekanisme penyusunan RAPBN. Mekanisme penyusunan RAPBN yaitu tahap-tahap pemerintah dalam menyusun RAPBN. Yang pertama adalah RAPBN dibuat oleh pemerintah dalam bentuk nota keuangan negara. Yang kedua, Presiden menyampaikan RAPBN kepada DPR. Kemudian DPR perlu menyetujui RAPBN tersebut melalui sidang paripurna DPR yang dilakukan bersama lembaga teknis keuangan. Yang ketiga, apabila RAPBN disetujui, statusnya berubah menjadi APBN. Sebaliknya, jika RAPBN ditolak, pemerintah harus melaksanakan APBN pada tahun sebelumnya tanpa ada perubahan. Yang keempat, kalau RAPBN sudah disetujui, dokumen pelaksanaan APBN harus disahkan oleh Menteri Keuangan, serta diperkuat dengan keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Yang kelima, pelaksanaan APBN harus diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disebut dengan BPK. Hasil pengawasan tersebut akan dilaporkan kepada DPR. Dan tahapan yang terakhir yaitu mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN.
biasanya dilakukan waktu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun telah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.